Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gue di sini balik lagi sama Umi gue. Kita ganti setting karena di luar ternyata gatel terus panas. Nah, video kali ini, kalau yang tadi kan kita untuk teman-teman S2 ya. Iya. Nah, sekarang adalah untuk teman-teman yang pengen daftar S1 di Jepang menggunakan program dari Embassy. Ya. Nah, tapi kan banyak tuh teman-teman yang kemarin-kemarin tuh pada nge-DM gue, "Kak, kalau misalnya tahun ini gimana?" Karena kan kita UN gak ada. Sementara selama ini pendaftaran itu selalu menggunakan nilai UN. Nah, jadi gimana sih tahapan-tahapannya sekarang dengan tidak adanya UN? Sebenarnya keputusan baru dari Embassy Jepang itu seperti apa untuk proses pendaftaran. Oke. Nah, sebelum kita bahas itu, pengen ngingetin juga buat teman-teman bahwa informasi yang dibeberkan di video ini itu sebenarnya Jadi harus to be confirm ya. harus dikonfirmasi lagi di website kedutaan Jepang. Ada linknya ada di bawah sini. Nah, tapi sekarang ini adalah tahapan-tahapan yang sudah didiskusikan so far. Iya. Kemungkinan ada perubahan, ada mungkin banget. Iya. Gitu. Nah, tapi Oke. ini sebenarnya buat teman-teman aja untuk ini ya siap-siap Preparation. untuk prepare. Oke? Oke. Lanjut. Jadi UN gak ada nih. Gimana? Nah, jadi karena UN nggak ada, apa sih nilai pengganti dari UN itu? Nah, dari hasil diskusi sana sini dan juga merefer ke salah satu pemberi beasiswa di Indonesia, ada kan tuh Mitsui ya. Itu Mitsui kan selama ini pakai nilai raport. Nah, jadi kemarin itu bagian pendidikan Embassy itu kita juga berpikir untuk menggunakan treatment yang sama ya, cara yang sama dengan mengumpulkan nilai raport itu 5 semester dari semester 1 10 ya. Semester 1 berarti kelas 10 ya, semester ganjil sampai semester 5. Semester 5 itu berarti kelas 12 semester ganjil. Nah, 5 semester itu yang diinput nilainya ke sistem. Nah, tentunya nggak semua ya, nggak semua nilai raport kan banyak tuh raport Indonesia. Jadi yang berkaitan dengan jurusan yang mau dipilih. Misalnya dia mau milih teknik atau kaitannya sama IPA-IPAan lah, berarti yang dia kumpulin adalah biasa ya standar math, English, terus biologi, fisika sama kimia. IPS juga ya serupa ya, ya sesuai dengan jurusannya, ekonomi atau apalah, geografi dan seterusnya. Nah, gitu. selain berarti ini raport doang yang dikumpulin. Jadi nanti kan diinput tuh, sistemnya kan online kayak SNMPTN aja kan. Iya. Jadi nilai nanti semua dimasukin ke situ. Nah, kemudian batasannya nih. Nah, kalau sebelumnya waktu pakai nilai UN itu kan kalau untuk bisa daftar S1 minimum harus 8,4. 8,4. Kalau D2 dan D3 8,0 ya minimum. Nah, untuk yang ini itu belum fix sih sampai sekarang. Berarti belum tahu ya rata-rata raport harus berapa. Cuman ya kurang lebihnya Mirip nggak lah ya. beda jauh lah sama nilai UN gitu, standar nilai misalnya kayak S1 mungkin 8,4 atau berapa, terus D2 D3-nya berapa. Oke. Jadi seperti itu. Oh ya, sebelumnya sekarang pendaftaran masih belum buka ya. Mohon BTW, maaf. oh iya. Ini Biasanya juga harus kan di-clarify. April Mei udah buka pendaftaran. Nah, karena kita ya tahu lah sendirilah ya kondisi pandemi corona gini. Mungkin nanti baru dibuka tuh sekitar bulan Juni. Oke. Sekitar bulan Juni baru akan dibuka pendaftarannya. Nah, karena tahun ini itu kondisinya mepet banget, akhirnya menggunakan nilai raport itu. Tapi ada wacana ya, ini baru wacana ya guys ya. Nanti silakan dicek lagi, dikonfirmasi untuk tahun ke depan atau tahun-tahun mendatang. Mungkin kita butuh pengganti nilai UN. Nah, apa yang dipakai itu mungkin yang dipakai adalah nilai EJU. Oh, tapi itu pasti bahas ntar lah ya. Nilai EJU cuman Kita bahas yang sekarang dulu aja. cuman EJU karena belum tersosialisasi. Benar. Jadi ini hanya untuk Buat teman-teman ya, yang kelas in your 11, mind kelas 10 aja lah. ya. Iya. Bahwa apa sih EJU, mungkin nggak ada salahnya sih cari-cari tahu dari sekarang EJU itu apa, karena EJU itu dikeluarkan oleh pemerintah Jepang dan ya kita butuh pengganti UN mungkin pakai skor dari EJU itu. Oke, berarti so far untuk klarifikasi pendaftaran baru buka bulan Juni. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan insya Allah Juni kalau misalnya things get better here and Japan. Terus habis itu yang dikumpulin adalah nilai raport untuk tahap pertama. Terus setelah raport diseleksi, proses selanjutnya baik itu tes tulis, habis itu interview itu mirip seperti sama. yang sebelumnya. Itu nggak beda jauh sih. Oke. Nah, untuk tahun ini kalau misalnya pendaftaran jadi dibuka Juni nih. Pertanyaannya kan kapan ujiannya, tes tulisnya? Juni daftar. Akankah tes tulis itu juga kan jadi tanda Seleksi berkas itu mungkin Juli ya. Juli. Kemarin pada saat rapat terakhir kalau misalnya memang benar ya sesuai estimasi pemerintah bahwa pandemik akan selesai di bulan Juni, dischedulekan tes tulis itu Agustus. Agustus. Cuman tetap aja ya
nggak sama seperti tahun lalu, mungkin kita butuh tempat yang lebih besar karena harus ada physical distancing dan lain sebagainya. Agustus, nah nanti Agustus seleksi tes tulis, pengumuman keluar September, ya mungkin akhir September atau awal Oktober itu baru interview. Terus habis itu berangkatnya diusahakan tetap April. Ya insya Allah ya, mudah-mudahan April udah selesai lah ya. Soalnya ini kita juga teman-teman bersama guys. Soalnya teman-teman yang harusnya tahun ini berangkat pun belum berangkat belum berangkat, kesian. Iya. Parah banget sih. Ya udah, tapi emang ya kondisinya seperti ini. Jadi sebenarnya sekilas banget sih, tapi untuk klarifikasi ke teman-teman yang sebenarnya masih bingung, itulah informasinya, oke? Dan ini penting buat teman-teman yang kelas 10 ya. Jadi kan masih lama nih ya, berarti dia daftar 2 tahun lagi. Dari sekarang berarti nilai raportnya di-maintain. Betul. Yang bagus. Kalau kemarin misalnya nilai raportnya kurang-kurang kan ngejagoin UN ya, terakhir ya. Tapi karena UN udah nggak ada, berarti kan harus konsisten tuh raport dari semester 1 sampai semester 5 tuh harus bener-bener kayak kalian mau daftar SNMPTN ya, undangan sih, aja sih harus dijaga. Gak cuma ini doang ya. Harus dijaga dengan baik. Itu sih sama cek-cek EJU tuh apa. Itu aja. Dan untuk sebelum-sebelumnya nih yang misalnya bukan lulus tahun ini tapi lulusnya tahun kemarin gap year itu juga semua tetap rapat ya? Tetap. Nah kalau mereka punya UN gimana? Enggak, karena nanti nggak hasil. Enggak, bukan angus sih, maksudnya tidak dipakai sebagai referensi untuk penilaian ya, seleksi, karena biar apple to apple gitu, bener. Sama gitu penilaiannya, semua pakai nilai raport aja gitu. Oke. Nah, sekian video untuk hari ini. Semoga itu clear buat teman-teman semua. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ke Instagram gue @zafiraiha. Jangan lupa untuk subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.